Audio Jungle. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niputwari Trisnandi dari kelas BC 183 dengan NIM 180031012. Di sini saya akan mereview buku yang telah diberikan kepada saya dan telah saya baca yang berjudul Anak Arloji karya Kurnia Effendi. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai biodata dari Kurnia Effendi. Kurnia Effendi lahir di Tegal 20 Oktober 1960. Ia menulis cerpen dan puisi untuk publik pertama kali tahun 1978 melalui majalah Gadis, Aktuil, dan surat kabar Sinar Harapan ketika masih sekolah di STM Pembangunan Semarang. Sepanjang tahun 1990-an, aktif mengikuti berbagai sayembara fiksi dan puisi. Sejak itu, berbagai penghargaan telah diraih oleh beliau. Beliau merupakan penulis nasional yang sangat produktif. Karyanya, cerpen maupun novelet yang tak terbilang jumlahnya telah dipublikasikan oleh berbagai penerbit nasional. Ada beberapa jenis novel yang telah diciptakan oleh beliau yang saya akan review, diantaranya adalah Anak Arloji. Anak Arloji merupakan sebuah karya dari Kurnia Effendi atau yang akrab dipanggil Kev yang menghimpun 14 cerpen menarik dan beragam tema, di mana kita bisa melihat dari kisah-kisah dalam buku ini, sang pengarang memilih diksi yang baik, dan saat membaca tulisan kita mendapati metafor-metafor baru. Cerpen-cerpen dalam buku ini mengangkat peristiwa keseharian dari berbagai sudut pandang, seperti realistis, dramatik, psikologis, melankolik, surrealis, kontemplatif, dan terutama romantik. Buku ini menunjukkan ciri khas dari Kurnia Effendi itu sendiri, salah seorang penulis ternama Indonesia yang memilih tema-tema sederhana sebagai pokok persoalan cerpen, namun disokong oleh fondasi bangunan cerita yang kuat, sehingga kesederhanaan tema menjadi pangkal kekuatan tersendiri dalam segenap cerpen-cerpen dalam buku ini. Dalam buku ini mengandung 14 tema-tema, diantaranya saya akan menjelaskan satu persatu dari tema-tema tersebut. Yang pertama ada Noryu, yang kedua ada Aroma Mawar, yang ketiga ada Kuku Kelingking, yang keempat ada Panggilan Sasa, yang kelima ada Pertaruhan, yang keenam Laut Lepas Kita Pergi, yang ketujuh Kamar Anjing, yang kedelapan Tetes Hujan Menjadi Abu, yang kesembilan Sepanjang Braga versi kelima, yang ke-10 Latifa, 11 Wangi Kaki Ibu, 12 Anak Arloji, 13 Penggali Makam, dan yang terakhir Jalan Teduh Menuju Pulang. Yang pertama saya akan mereview mengenai cerpen Noryu. Noryu adalah cerpen yang menceritakan ada seorang yang ingin berteman dengan Noryu. Tetapi Noryu mempertanyakan hal yang masih saya bingungkan juga dalam cerpen ini. Apakah orang yang ingin berteman dengan Noryu ini adalah seorang wanita atau seorang laki-laki? Cerpen ini lebih mengarah tentang keemosionalan ke arah kemarahan, di mana Noryu marah dengan seseorang yang ingin berteman dengannya. Di sini juga ada kesedihan di cerpen Noryu, di mana si Noryu ini menangis entah kenapa. Bisa kita lihat dari kutipan, kulihat dadanya naik turun bagai ada pompa yang bekerja di dalamnya, berusaha meniup sepanjang balon berbalut blus kaus itu, tapi tak pernah berhasil membuat mereka bergelembung. Selanjutnya ada Aroma Mawar. Aroma Mawar menceritakan seorang bernama Mercy yang memiliki teman bernama Raina.
Mercy mengalami suatu hal yang vulgar pada sebuah pesta dan keesokan harinya merupakan ulang tahun dari Mercy. Dan temannya pagi harinya mengucapkan selamat ulang tahun via telepon dan dia memberikan sebuah hadiah berupa parfum. Si Mercy ini masih terbayang dengan apa yang terjadi kemarin pada pesta, sehingga dia tidak sadar dia menceritakan semua hal itu pada Rena, temannya. Sedangkan Rena tidak mengerti dengan maksud dari Mercy. Cerpen ini lumayan dibilang vulgar dan tidak cocok untuk kalangan anak-anak. Kita bisa lihat dari beberapa kutipan petikan seperti ini. Kelopaknya bergetar oleh angin yang berhembus dari lubang jendela. Dibiarkannya bunga rekah itu tergolek tak berseri dipandang dari sebelah payudara. Ini merupakan hal yang lumayan vulgar, makanya tidak cocok untuk anak-anak. Yang selanjutnya ada Kuku Kelingking. Kuku Kelingking ini menceritakan seorang ibu yang memasak untuk anaknya bernama Bobby. Cerpen ini cukup lucu karena pada paragraf terakhir anaknya yang polos Bobby mempertanyakan sup yang dibuat ibunya berisi jari kelingking, yang merupakan jari kelingking milik ibunya yang terpotong saat memasak. Ini lumayan lucu karena di sini si Bobby dengan tampak polosnya mengatakan pada paragraf terakhir, "Mama, ini daging apa?" Bobby mengamati sepotong daging yang tersisa di mangkuk supnya. Sementara kuahnya telah tandas, mirip ujung jari, ada kukunya, boleh dimakan, Ma? Nah, dengan polosnya si Bobby ini menanyakan tentang jari kelingking atau kuku kelingking yang ada di supnya, dan ibunya pingsan karena melihat hal itu. Ini lumayan lucu ya, karena polos juga lumayan ngeri kalau kita melihat sup yang berisi jari kelingking. Selanjutnya ada Panggilan Sasa. Panggilan Sasa ini menceritakan seorang ibu yang mempunyai anak bernama Sasa yang masih kecil umurnya, di mana mamanya merupakan seorang pekerja keras yang meninggalkan Sasa untuk pekerjaannya. Pada suatu ketika, Sasa ingin mamanya berada di samping karena Sasa merasa benar-benar rindu kepada mamanya itu. Tetapi mamanya selalu sibuk dengan pekerjaannya. Tetapi Sasa juga tetap ingin mamanya tersebut berada di sisinya. Sampai Sasa mengatakan, terletak pada sebuah paragraf, "Mama, jangan pergi lagi. Sasa nggak mau makan kalau Mama pergi lagi." Yang bisa dilihat di paragraf. Dan akhirnya mamanya Sasa meninggalkan pekerjaan demi melihat mata indahnya Sasa. Pada cerpen ini saya merasakan kerinduan, penyesalan dari seorang ibu yang meninggalkan anaknya karena terhimpit pekerjaan. Sungguh kuat sebenarnya seorang ibu yang meninggalkan anaknya demi pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Selanjutnya ada Pertaruhan. Pertaruhan ini menceritakan tentang dua orang, Arya dan Iban, yang selalu berseteru untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, sampai mereka rela mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Pada babak terakhir perseteruan mereka, di mana mereka melakukan hal nekat, balap mobil dengan melewati rel kereta api. Pada cerpen ini saya tidak dapat menebak
apa yang akan terjadi selanjutnya, entah Iban akan hidup atau mati. Hal ini terlihat pada paragraf terakhir. Saya merasakan ketegangan dalam cerita ini. Katakanlah Iban juga bernasib sama, tergulung dalam impitan besi sedan yang diringkus kereta api dan tubuhnya menjadi serpih kemana-mana. Dalam keadaan seperti itu, tentu telinganya tak mampu mendengar teriakan orang-orang, sekalipun jika mereka menyerukan hidup sang pemberani. Nah, di sana saya merasakan kelakuan aktor yang menantang adrenalin, membuat ketegangan saya melonjak pada saat membaca paragraf terakhir, karena ini menyangkut tentang nyawa seseorang. Selanjutnya ada Laut Lepas Kita Pergi, di mana Laut Lepas Kita Pergi ini menceritakan, awalnya ini saya bingung untuk memahami cerpen ini, karena cerpen ini menceritakan kejadian masa lampau yang membuat saya bingung sebenarnya cerpen ini menceritakan apa. Tapi setelah saya baca dan saya pahami lagi, ternyata cerpen ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Mustafa yang kehilangan anggota keluarganya karena bencana tsunami Aceh, dan ayahnya yang pergi menggila akibat kejadian tersebut. Di cerpen ini saya merasakan kesedihan mendalam. Saya teringat akan keluarga, betapa sedihnya kehilangan seluruh anggota keluarga. Saya tak bisa membayangkan hal tersebut terjadi kepada saya. Saya merasakan kesedihan saat membaca Laut Lepas Kita Pergi ini. Selanjutnya ada Kamar Anjing, di mana Kamar Anjing ini menceritakan dua orang sahabat, Chris dan Adit, di mana Chris bingung dengan kamar anjing yang berada di rumah Adit. Suatu ketika, Adit memiliki masalah dengan ayahnya karena ayahnya membakar Coki. Nah, saya di sini bingung, Coki ini anjing atau boneka, karena di beberapa cerita Chris menyatakan Adit sering mengatakan kamar Coki adalah kamar anjing. Tetapi dari apa yang saya baca, sepertinya Coki itu adalah sebuah boneka yang berhantu, dan Adit terangsuk oleh boneka itu sehingga ayahnya Adit membakar boneka kutukan tersebut. Cukup menyeramkan. Ini terlihat pada paragraf terakhir dari Kamar Anjing. Di balik tirai di kebun kecil, aku melihat anak kecil berwajah mirip Adit, sedangkan bermain sendirian. Kadang-kadang wajahnya berubah serupa boneka kayu Coki. Alangkah mirip senyum keduanya. Lambat laun, aku semakin tak sanggup membedakan antara wajah Aditya dengan wajah Coki pada anak kecil yang sedang bermain di kebun itu. Lumayan menegangkan ini kalau dibaca malam-malam sendirian. Lumayan seram. Selanjutnya ada Tetes Hujan Menjadi Abu. Tetesan hujan menjadi abu menceritakan seorang nenek yang sangat menyayangi cucunya yang bernama Andrea, di mana cerpen ini menceritakan neneknya yang memberikan suatu pusaka dan surat. Nenek Andrea berpesan jika ada tetesan air menjadi abu, maka neneknya telah meninggalkan dunia untuk selamanya. Dan pusaka yang diberikan neneknya nanti boleh diwariskan pada cucunya Andrea. Di sini saya tidak terlalu merasakan feeling sedih atau apa. Saya merasakan biasa saja karena
Pemeran pun di dalam cerpen ini tidak merasakan sedih atau kehilangan neneknya. Selanjutnya ada Sepanjang Braga. Sepanjang Braga ini mengisahkan seorang pelukis yang memiliki keluarga kecil, di mana lukisan sepanjang Braga yang dimiliki si pelukis akan dipamerkan. Dalam cerita ini saya masih bingung dengan masa lalu dari si pelukis yang disembunyikan kepada anaknya. Apakah pameran lukisan tersebut memiliki hubungan dengan wanita yang ada di televisi? Saya nggak tahu juga apa hubungan dari wanita, pameran dengan si pelukis. Selanjutnya ada Latifah. Latifah ini menceritakan seorang gadis yang bernama Latifah yang menyesal dengan perbuatan yang dilakukan bernama Rai, yang bisa dibilang teman tapi mesra dari Latifah. Cerpen ini sama seperti Aroma Mawar yang menceritakan tentang kevulgaran, tetapi di Latifah ini kebanyakan ada rasa penyesalan. Menurut saya Latifah tidak cocok dibaca oleh anak-anak. Selanjutnya ada Wangi Kaki Ibu. Wangi Kaki Ibu ini menceritakan seorang anak yang meminta maaf kepada ibunya karena tidak bisa menjaga adiknya yang bernama Feni. Feni meninggal karena aborsi yang dilakukannya. Bertahun-tahun kakaknya Feni mencari, tetapi saat ditemukan, nyawa Feni sudah tidak terselamatkan atau nyawa Feni sedang berada di ujung tanduk. Nah, kakaknya sangat sedih dan menyesal dengan apa yang terjadi pada Feni. Kakaknya ini merasa tidak bisa menjaga adiknya tersebut. Selanjutnya ada Anak Arloji. Anak Arloji ini menceritakan seorang suami yang akan menjadi seorang ayah. Dia merasa aneh dengan sebuah arloji yang dikirim ke rumahnya yang ternyata milik Bapak Bustamam. Katanya arloji tersebut dikirim oleh dokter bersalin yang bernama Dokter Syarif. Pada saat detik-detik kelahiran calon anaknya ini, anak Bustamam yang berumur 1 bulan meninggal karena demam. Dan arloji yang diberikan oleh Dokter Syarif juga ikut mati. Dan pada saat kelahiran anak ayah ini, dia juga diberikan arloji oleh Dokter Syarif. Hal ini membuat ayah baru ini takut akan kejadian yang menimpa Bustamam akan terjadi pada anaknya. Sebenarnya cerpen Anak Arloji ini awalnya itu cukup lucu, tetapi kalau dibaca lagi ke bawah cukup menyeramkan karena ini berhubungan dengan nyawa seorang bayi. Selanjutnya ada Penggali Makam. Penggali makam ini menceritakan seorang penggali makam yang setiap melakukan pekerjaannya sendiri selalu melihat cahaya yang bersinar di liang kubur. Pada suatu ketika, si penggali kuburan ini tak bisa menjawab hal yang ditanyakan oleh seorang makhluk yang tidak terlihat. Dan akhirnya si penggali kuburan ini bergegas untuk pulang. Ceritanya ini si penggali mendengar suara pertanyaan-pertanyaan dari sekitar makam yang sering dia gali. Nah, pada saat dia sampai di rumahnya,
si penggali kubur ini mendadak jatuh sakit, sehingga istrinya dan anaknya memanggil seorang ustadz untuk menyembuhkan si penggali kuburan ini. Akhirnya ustadz datang ke rumahnya. Si penggali kuburan ini menanyakan hal yang ditanya oleh makhluk tersebut. Pertanyaannya pun terjawab dan si penggali kuburan semakin sadar dengan apa yang ada di dalam dirinya maupun di sekitarnya. Atau bisa dikatakan si penggali ini sudah sadar dengan adanya kekuasaan dari Tuhan. Yang terakhir ada jalan teduh menuju rumah. Jalan teduh menuju rumah menceritakan tentang seorang ayah yang selalu menceritakan dongeng kepada anak-anaknya. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Sang ayah sudah menjadi seorang kakek. Pada bulan Ramadan, Najma dan Afif bersama anak dan istrinya datang untuk melihat sang ayah. Sang ayah merasa sangat bahagia, tetapi kebahagiaan ini dirundung rasa takut akan lenyapnya kebahagiaan tersebut. Tetapi sang ayah melepas semua ketakutan dan percaya dengan takdir Tuhan. Nah, itu ke-14 cerpen yang ada di Anak Arloji. Saya melihat dalam novel ini memiliki tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita. Kadang mengingatkan kita juga kepada sahabat, orang terdekat kita, orang tua, adik kita, saudara kita. Mereka menjadi saksi bahwa mengalami kejadian yang traumatik, misalnya yang terdapat di dalam laut lepas kita pergi, atau bencana tsunami yang ada di Aceh, dan kamar anjing. Lelaki pun boleh menangis dalam cerpen Sepanjang Braga dan Wangi Kaki Ibu. Sementara beberapa tokoh harus menyadari diri mereka sendiri, menjadi unsur dan dekat dengan batasan yang terdapat di dalam Penggali Makam dan Jalan Teduh Menuju Rumah. Perasaan perempuan digambarkan dengan lembut dalam permasalahan atau perasaan bersalah tampak pada panggilan Sasa dan Latifah, dan dalam perasaan marah yang terdapat di dalam Norview. Di dalam cerpen lain, kegagahan menonjol pada pertaruhan. Nilai-nilai yang disarankan pada cerpen-cerpen milik Kurnia Effendi ini tidak menunjukkan khotbah, melainkan merupakan ajakan yang untuk mengajak kita terlibat dalam jalinan peristiwa. Penuturan Kurnia Effendi dalam cerpen-cerpen Anak Arloji ini sangat santun, bahkan ketika menceritakan aroma mawar yang untuk pengarang tahun atau era 2000-an itu bisa dibilang cukup vulgar, Cap dapat menuturkan dengan cukup santuy. Nah, itu semua tadi review yang telah saya jelaskan pada kalian mengenai Anak Arloji yang telah saya baca. Nanti kalau kalian ingin mempertanyakan lagi tentang Anak Arloji atau ingin tanya-tanya lah untuk mereview buku, kalian bisa komen di bawah ini, atau kalian bisa juga menghubungi saya secara langsung. Nah, saya tutup review kali ini. Terima kasih, maaf jika ada salah kata. Om Santi 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 Om. Dah. Audio Jungle.